Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan buatkan tutorial khusus ya, tahap demi tahap pemijahan ikan lele secara alami yang baik dan benar ya, agar tidak mengalami kegagalan saat melakukan pemijahan ataupun mengalami kegagalan saat merawat larvanya. Nah, jadi di sini saya akan buatkan tutorialnya dari nol ya, agar sahabat bisa lebih paham lagi dan sahabat bisa berhasil ataupun sukses usaha di segmen pembenihan. Jadi simak terus video ini, jangan skip agar sahabat paham. Oke sahabat, jadi untuk langkah awal sebelum kita melakukan pemijahan, ada baiknya kita itu mempersiapkan air kolam penetasan terlebih dahulu ya. Karena menurut pengalaman saya di sini, mempersiapkan air kolam penetasan itu sangat penting ya, dan wajib kita lakukan kalau kita mau sukses usaha di segmen pembenihan. Dimana tujuan mempersiapkan air kolam penetasan ini itu agar ketika telur pas masuk ke kolam penetasan itu telurnya tidak ada yang putih ya. Yang kedua, setelah telurnya menetas menjadi larva, itu tujuannya agar larva tidak banyak yang mati setelah menetas. Nah, persiapan air kolam penetasan ini kurang lebih biasanya di sini saya mempersiapkannya itu selama 1 minggu ya. Dan jangan lupa juga ya sahabat, sebelum kita isi air kolam penetasan ini ada baiknya kolamnya itu dibersihkan terlebih dahulu ya. Lalu dijemur selama 12 jam. Dan kita bisa isi air itu ketinggiannya minimal 15 cm ya, paling tinggi itu 20 cm, jangan lebih dari itu. Nah, jika sahabat sudah melakukan persiapan air kolam penetasan, tahapan selanjutnya yaitu sahabat harus mempersiapkan kakaban ya. Nah, kakaban ini fungsinya untuk menempelnya telur-telur ikan lele ya, ketika ikan lele itu melakukan pemijahan, dan telurnya akan menempel di kakaban ini. Dan ada baiknya juga sebelum kakaban ini kita gunakan, itu kakabannya dicuci terlebih dahulu ya sahabat. Nah, setelah kakaban ini dicuci seperti biasa ya sahabat, itu ada baiknya sebelum kita gunakan jemur terlebih dahulu agar terhindar dari bakteri-bakteri jahat yang bisa merusak kualitas telur ya sahabat. Jadi ada baiknya kita jemur terlebih dahulu. Nah, setelah sahabat mempersiapkan kakaban, tahapan selanjutnya yaitu kita memasang kakaban ya sahabat. Nah, jadi kakaban ini kita susun rapi ya sahabat di dasar kolam. Dan kalau bisa permukaan kolam itu semuanya tertutup sama kakaban ya, agar ketika indukan itu bertelur, itu telurnya semua menempel di kakaban ya sahabat. Jadi telurnya tidak ada yang rusak. Nah, setelah kakaban ini kita susun rapi, selanjutnya sahabat isi air ya. Itu diisi airnya kurang lebih tingginya 20 cm itu udah cukup. Dan kalau untuk air kolam pemijahan ini nggak perlu diendapkan ya sahabat. Ini air dadakan juga udah bagus. Nah, setelah sahabat mempersiapkan air kolam pemijahan, tahapan selanjutnya yaitu kita harus mempersiapkan indukan ya sahabat, atau memilih indukan. Mana indukan yang siap dipijahkan dan mana yang belum siap dipijahkan. Kebetulan ini saya sudah pilih semuanya ya di kolam saya, dan ini tinggal dimasukin aja ke kolam pemijahan. Nah, biasanya untuk ciri-ciri indukan betina yang siap pijah itu alat kelaminnya sudah menonjol ya, membulat dan memerah, dan perutnya membuncit ya sahabat. Nah, kalau untuk ciri-ciri indukan si pejantan yang siap dipijahkan, biasanya itu warna tubuhnya sudah mulai merah ya, coklat, dan alat kelaminnya memanjang melebihi sirip bawah, dan itu di ujung alat kelaminnya itu sudah ada bintik merahnya. Nah, setelah ini selesai, tahapan selanjutnya kita masukkan ke kolam pemijahan. Nah, untuk memasukkan indukan ke kolam pemijahan ini biasanya di sini saya memasukkannya di sore hari ya sahabat, sekitar jam 5 sore. Dan proses pemijahannya biasanya itu akan berlangsung sekitar jam 2 pagi ya, sampai jam 7 pagi. Dan ini adalah keesokan harinya ya sahabat, dimana telur-telur ini semuanya sudah ada di kakaban ya, dan airnya ini sudah terlihat membusa ya.
itu tandanya telur-telurnya sangat banyak sekali menempel di kakaban. Nah, untuk memindahkan kakaban ini ke kolam penetasan, itu saya sarankan jangan memindahkannya di pagi hari ya. Jadi walaupun ini sudah banyak telurnya di kakaban, tapi saya sarankan untuk memindahkannya di sore hari. Kenapa? Karena di sore hari itu biasanya nanti si larva atau bibitnya itu akan banyak ceweknya. Dimana kalau banyak ceweknya biasanya itu pertumbuhannya akan cepat besar. Nah, jadi sekarang ini sudah memasuki jam 5 sore ya sahabat. Dan kakaban ini semuanya saya sudah angkat ke permukaan kolam. Nah, untuk ciri-ciri telur yang akan menetas, sahabat bisa lihat sendiri ya, bahwa warna telurnya itu kuning kehijauan ya, bukan yang warna putih. Dan sahabat juga bisa lihat ini telurnya sangat banyak sekali ya. Dan saya sarankan juga buat sahabat saat mengangkat kakaban ini atau ntar memindahkan kakaban ini itu harap hati-hati ya, pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru nanti bisa gagal ya, telurnya pasti banyak yang putih. Dan ini saya sudah pindahkan ya sahabat telurnya ke kolam penetasan atau kakabannya ke kolam penetasan. Nah, untuk cara penaruhan kakabannya sendiri itu juga harap pelan-pelan ya sahabat. Dan posisi telurnya itu harus ada di bawah ya sahabat, jadi jangan di atas. Kalau di kolam pemijahan itu telurnya kelihatan di atas, nah kalau di kolam penetasan ini usahakan telurnya jadi di bawah. Dan kalau misalkan ukuran kolam penetasan sahabat itu kecil, misalkan 2x4, itu usahakan untuk menaruh kakabannya satu kakaban aja ya, jangan terlalu banyak. Karena kalau misalkan terlalu banyak nanti larvanya akan kepadatan ya, dan bisa mati massal larvanya. Dimana kalau ini saya menaruh kakaban 4 kakaban, ini karena kolamnya besar ya sahabat, ini kolam ukuran 4x10. Nah, biasanya telur ini akan mulai menetas itu waktu 24 jam ya sahabat. Nah, setelah kakaban ini kita taruh di kolam penetasan, tahapan selanjutnya yaitu kita harus memberikan garam dan herbal ya sahabat. Nah, tujuan pemberian garam dan herbal ini ke kolam penetasan yaitu untuk menetralkan air kolam penetasan ya. Ketika larva menetas, dia tidak akan adaptasi lagi. Yang kedua, itu untuk membasmi bakteri-bakteri ya, yang kemungkinan masih ada mengendap di dasar kolam, yang akan menyebabkan larva kita nanti itu banyak yang mati. Yang ketiga, pemberian herbal ini tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan pakan alami di kolam larva ikan lele kita nantinya. Nah, kalau misalkan sahabat tidak mempunyai herbal ini, sahabat juga bisa menggunakan herbal atau probiotik seperti probiotik M4 ataupun booster ya, itu tidak akan apa-apa. Setelah kita aduk garam dan herbalnya, kemudian kita siramkan ke semua permukaan kolam ya sahabat. Jadi diratakan aja semua nyiramnya. Nah, jadi ini di keesokan harinya sahabat, jadi larva ini baru benar-benar menetas. Sahabat bisa lihat sendiri ya, ini larvanya masih bergerumun di dasar kolam ya, dan warnanya pun ini masih coklat. Nah, untuk pemberian pakannya sendiri ini jangan dulu dilakukan ya, jadi kita harus nunggu 3-4 hari dari mulai menetas. Nah, jadi ini usia larva 3 hari dari menetas ya sahabat. Ini larvanya sudah mulai berenang di pojokan kolam atau di pinggiran kolam. Dan warnanya pun sekarang sudah berubah ya sahabat. Dari awalnya coklat sekarang sudah hitam. Itu artinya ini waktu yang pas untuk kita memberikan pakan alami seperti cacing sutra. Nah, sebelum kita memberikan cacing sutra ini ke larva, ada baiknya cacingnya kita cacah terlebih dahulu ya sahabat, atau di blender terlebih dahulu. Tujuannya untuk memudahkan larva memakan cacing tersebut. Dan jangan lupa juga ya sahabat, penebaran cacing ini harus ke semua permukaan kolam agar nanti larvanya itu tidak berebut ya saat makan cacingnya. Nah, pemberian cacing ini biasanya saya melakukan kurang lebih sekitar 12 hari sampai 2 minggu ya dari mulai pemberian cacing awal ini. Dan ini usia larva sekarang sudah memasuki usia 17 hari ya sahabat dari mulai menetas. Nah, ukurannya pun sekarang sudah memasuki ukuran 12 bahkan 23 ya. Dan ini saya akan melakukan pergantian cacing sutra ke pakan pengli. Dan yang perlu sahabat ketahui juga, sebelum sahabat mengganti pakan cacing sutra ke pakan pengli, itu ada baiknya
selanjutnya semua kakaban diangkat ya sahabat. Dan jangan lupa juga sebelum sahabat angkat itu digoyang-goyang terlebih dahulu ya, agar air itu berubah menjadi warna hijau seperti ini. Nah, ketika kakaban diangkat, itu langkah selanjutnya sahabat, gunakan daun pisang ya untuk media atau tatakan ketika kita memberikan pakan pengli. Di mana pakan pengli itu kalau menurut saya di sini akan mudah sekali tenggelam ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan tatakan seperti daun pisang ini, itu dikhawatirkan kalau pengli mengendap ke dasar kolam itu akan menjadi amoniak yang berbahaya untuk larva. Yang kedua, manfaat dari daun pisang ini tujuannya untuk berlindungnya larva ya ketika matahari itu sedang panas-panasnya. Jadi setelah kakaban kita angkat dan diganti sama daun pisang, itu bisa dijadikan media untuk larva berlindung di bawah daun pisang ini. Nah, untuk pemberian pelet pengli ini biasanya di sini saya suka menggunakan sampai ukuran bibit itu 23 dan 34 ya sahabat. Nah, setelah umur larva memasuki 21 hari, di sini kita wajib melakukan penyortiran ya sahabat. Dimana penyortiran ini tujuannya untuk memisahkan yang besar sama yang kecilnya. Karena setahu saya pembenihan ikan lele ini tidak luput dari kanibalisme ya. Jadi kalau misalkan ada yang bongsor atau yang gede itu bisa memakan yang kecil. Jadi langkah selanjutnya di umur 21 hari kita sangat wajib melakukan penyortiran. Dan untuk cara penyortirannya sendiri di sini saya tidak buatkan videonya ya, karena mungkin sahabat juga menyortir larva itu sudah pada bisa ya. Asal jangan di waktu siang hari atau di pagi hari. Saya sarankan kalau menyortir larva atau bibit itu di sore hari atau di malam hari. Dan sekarang ini bibit sudah memasuki umur 28 hari ya. Dan ukurannya pun sekarang sudah banyak 34 maupun 45. Dan pergantian pakan pun di sini kita lakukan ya. Biasanya kalau saya di sini untuk ukuran bibit 34 atau 45 saya suka menggunakan PF 500 ya sahabat. Dimana PF 500 ini saya gunakan sampai ukuran bibit itu memasuki 46. Dan setiap naik satu ukuran di sini saya selalu ganti untuk jenis peletnya. Jadi kalau misalkan nanti ukuran bibitnya sudah memasuki 46 atau 47, berarti saya di sini menggunakan PF 1000 ya sahabat, atau dengan menggunakan pelet tongwei ya, karena tongwei itu butirannya sama PF 1000 ya, itu 0,8 mili. Jadi sangat bagus juga untuk memacu pertumbuhan bibit ke depannya agar lebih cepat besar lagi. Dan yang perlu sahabat ketahui juga, jangan melakukan penyortiran itu terlalu cepat ya. Misalkan seminggu sekali itu jangan dilakukan. Karena kalau misalkan sahabat melakukan penyortiran di antara seminggu sekali, biasanya itu ikan akan cepat stres ya. Jadi saya sarankan di sini kalau sahabat mau melakukan penyortiran itu minimal 2 minggu sekali ya. Itu sudah baik. Jadi ikan tidak mudah stres. Jadi intinya kalau misalkan sahabat mau berhasil usaha di segmen pembenihan, yaitu sahabat harus melakukan persiapan itu secara benar ya. Entah dari persiapan air kolam penetasan, persiapan indukan, pemberian pakan yang benar, pemberian cacing yang benar. Insya Allah sahabat kedepannya akan berhasil usaha di segmen pembenihan. Oke ya sahabat, jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.